Jangan lupa subscribe channel TV9 News dan nyalakan notifikasinya. Oke Mi, tadi kita kalau bicara tentang keterpilihannya Mami ini waktu periode pertama terpilih di Kabupaten Lombok Tengah sebagai anggota DPR, apa yang dirasakan? Hal yang tersulit mungkin dari dunia guide kemudian masuk ke dunia parlemen di Kabupaten Lombok Tengah. Yang merasa agak sedikit ada kesulitan karena kalau di parlemen juga yang namanya parlemen kan juga berbicara kita yang di apa yang kita majukan kan yang namanya parlemen kan orang yang berbicara. Begitu juga sebagai guide kita di guide juga orang yang berbicara memberikan informasi sama sebenarnya tapi kalau di DPR itu kan kita menangkap aspirasinya masyarakat Itu untuk yang kita sampaikan kepada pemerintah. Nah disitulah bedanya. Tapi kalau di sistem karena di tugas kita adalah sebagai penganggaran, nah disitulah ada kesulitan kita. Jadi kita perlu belajar selama 2 tahun di anggota DPR di kabupaten itu kita belajar untuk penganggaran, untuk legislasinya itu selama 2 tahun. Baru kita sedikit bisa menyamakan posisi kita dan kita tahu posisi kita menjadi DPR kabupaten pada saat itu. Pada waktu itu apa hal-hal yang sudah dilakukan oleh Mami, artinya menyalurkan aspirasi daripada masyarakat kita terutama yang ada di dapilnya Mami pada waktu. Alhamdulillah waktu itu semua aspirasi kita jadi untuk kita pikir untuk yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Jadi waktu itu kita untuk aspirasi kita lanjut ke peternakan, ke turisme untuk daerah-daerah wisata. Jadi semua itu kita angkat, kita sampaikan ke pemerintah daerah dan untuk aspirasi itu kita supportkan ke kebutuhan-kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Alhamdulillah 5 tahun di kabupaten akhirnya kita berani juga masuk ke provinsi ini karena betul-betul menganggap diri kita ini sudah berbuat ke masyarakat dan kepingin lebih luas lagi kita bisa berbuat kan begitu. Artinya itu yang kemudian mendorong Mami dari yang awalnya menjadi anggota DPR di tingkat kabupaten maju ke tingkat provinsi. Termasuk juga ada dorongan dari masyarakat dan segala macam. Justru masyarakat agak khawatir karena hanya 1 periode di kabupaten, jadi mau lanjut ke provinsi itu agak khawatir kalau masyarakat. Khawatirnya kenapa? Jangan-jangan nanti tidak dapat kan, terpilih, karena begitu. hanya 1 periode di kabupaten, jadi belum dikenal orang. Tapi alhamdulillah pada waktu itu yang kita andalkan adalah silaturahmi itu. Jadi silaturahmi dari kabupaten itu di Kecamatan Pujut ini kita tinggalkan Kecamatan Pujut, kita lari ke kecamatan lain yang dapil kita. Jadi silaturahmi kita tetap laksanakan sesuai dengan kemampuan kita untuk berjalan. Artinya konsep silaturahmi itu yang kemudian memang menjadi jurus andalannya Mami untuk kemudian terpilih lagi. Alhamdulillah itu sebagai jurus andalan kita. Kalau dilihat apa bedanya dari legislatif di tingkat kabupaten kemudian di provinsi sekarang ini hampir sudah 2 tahun ya? Kalau di tugas sama. Cuma atmosfernya mungkin yang berbeda. Iya, atmosfernya beda dan kita lebih mengenal banyak wilayah kita sendiri yang belum kita itu dulu hanya 2 kecamatan menjadi 6 kecamatan kan. Sekarang kan dapil Lombok Tengah 1. Dapil Lombok Tengah 2. Dapil Lombok Selatan. Okay. Ya, jadi itu 6 kecamatan. 6 kecamatan ini kan silaturahmi kita kan semakin luas, banyak sahabat, banyak rekan-rekan yang kita dapat kan itu. Amanah atau bebannya lebih berat atau bagaimana? Lebih berat. Tapi alhamdulillah kalau kita dibawa dengan
sesuai dengan alurnya, alhamdulillah ringan. Nah, jadi alhamdulillah ringan. Nih, kalau kita lihat darah politik ini turun dari siapa ini? Dari orang tua kah? Atau siapa? Atau memang otodidak saja? Begitu ada dorongan dari masyarakat, kawan, teman, handetolan, kemudian memang jiwa politik itu terbangun? Atau memang sudah ada dari itu? Memang Jiwa orang tua? bapak saya kan dia pernah beliau menjabat sebagai kepala dusun itu selama 30 tahun. Kepala dusun dulu? Kepala dusun. Oke. Jadi karena bapak juga yang namanya kepala dusun kan orang politik juga. Iya. Dan beliau adalah orang Golkar Hmm. pada saat itu. Nah, akhirnya kita juga kepingin melanjutkan yang namanya politik, tapi mungkin beda Ruang lingkupnya begitu. Lingkupnya, kan. Artinya memang sudah ada darah dari orang tua begitu ya yang. Alhamdulillah. Mi, itu kan perjalanan karir Mami dari seorang gaib kemudian menjadi seorang anggota dewan. Sekarang saya ingin lebih berbicara karena kita juga berada di Dusun Sade ini ya, salah satu desa wisata yang kemudian memang siapa orang yang tidak kenal, bahkan sampai sekelas presiden, kemudian terlebih para menteri sudah pada berkunjung ke sini. Kita lihat sekarang pandemi COVID-19 sudah hampir 1 tahun melanda dunia, tidak hanya kita di Indonesia, dan ini tentu memporak-porandakan kondisi pariwisata kita, terlebih di Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi pintu gerbang pariwisata di Nusa Tenggara Barat ini. Seperti apa Mami melihat kondisi pariwisata kita sekarang dan kita mau bagaimana ini untuk merubahnya? Untuk daerah pariwisata kita memang rata-rata semua daerah destinasi pariwisata ini semua sama kan. Jadi kondisi kita karena COVID, jadi yang perlu kita angkat pada saat ini adalah karena kita di Lombok Tengah ini kebetulan akan diselenggarakan event MotoGP. internasional. MotoGP. Untuk GP. Jadi untuk GP ini kita di sini sekarang berpikir tentang bagaimana kita akan mengangkat ekonomi kreatif UMKM kita untuk muncul biar di besok pas menyelenggarakan GP ini, jadi UMKM kita ini bisa menunjukkan produk dari daerahnya sendiri. Oke. Misalnya sekarang di daerah Lombok Tengah, di sini ada ikat, ada songket, ada ketak, hasil-hasil ekonomi kreatif kita. Jadi mungkin itu nanti kita suguhkan. Jadi mungkin dinas terkait tentang perdagangan dan perwisata mungkin nanti akan membuat semacam lapak atau tempat jualan hasil Khusus, ekonomi kreatif lokal kerajaan lokal kita, ekonomi kreatif lokal benar. kita. Jadi di situ kita bisa jualkan hasil dari produk kita karena event ini internasional. Jadi untuk pertama kali di Indonesia ini akan lebih besar untuk mengangkat ekonomi kita. Karena orang yang pertama melihat GP dan pertama dilaksanakan di Indonesia ini beda dengan pasti suasananya beda gitu ya. Suasananya beda. Karena nanti kalau ada kebanggaan sendiri, misalnya kita hadir di event itu, terus nanti ada teman kita sudah beli oleh-oleh, kita pampangkan bahwa oh pernah hadir ya waktu di GP pertama di Indonesia. Oh ya, jadi ada kebanggaan tersendiri bagi tamu-tamu kita nanti yang domestik maupun yang internasional. Oke, sebelum saya masuk, bagaimana kemudian kesiapan dari masyarakat kita? Bagaimana Mami melihat kesiapan dari Pemda kita terutama, baik itu di tingkat Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB untuk menyiapkan MotoGP ini melibat atau mengikut sertakan masyarakat dalam setiap prosesnya nanti? Ya, alhamdulillah kalau kita lihat dari pertama dari pusat dulu. Dari di pusat ini sudah melontorkan beberapa daripada rumah homestay untuk di daerah lingkar pariwisata untuk mengantisipasi melonjaknya pengunjung. Jadi dia buatkan rumah homestay. Dan yang kedua untuk Kementerian Pariwisata ya. Jadi ini sekarang
juga akan mengangkat ekonomi kreatif, karena di situ juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, jadinya paralel ya. Sesuai dengan apa yang dipampangkan di kementerian. Jadi alhamdulillah sekarang untuk di sini kalau tidak salah mungkin berapa bulan yang lalu Pak Menteri Pariwisata Pak Sandiaga Uno juga pernah ke sini. Jadi Berkunjung ya. berkunjung untuk melihat dan langsung tentang ekonomi kreatif kita Yang ada di sini. Jadi ini yang juga yang perlu kita angkat supaya jangan kita jadi penonton nanti di event itu. Oke. Ya. Tapi kalau kita lihat dari sumber daya manusia kita nih, masyarakat kita untuk menghadapi MotoGP ini seperti apa, Mi? Kesiapan masyarakat kita. Jangan-jangan nanti seperti yang disampaikan Mami tadi, karena kita kalah kreatif dengan daerah-daerah lain, justru pangsa pasar kita yang ada di sini ketika MotoGP itu dikuasai oleh daerah lain gitu. Ya, itu memang kita sama-sama berpikir sekarang untuk bagaimana caranya biar kita itu memberikan sumbangan atau apa namanya yang pemberdayaan ini berjalan. Untuk saat ini memang pembelinya oke lah, memang tidak bisa kita pasarkan, tapi sebentar lagi akan bisa kita pasarkan. Nah, tapi untuk menyetokkan barang-barang inilah yang menjadi kesulitan kita untuk teman-teman yang ada di UMKM ini. Sekarang kalau kita tidak dibantu oleh pemerintah juga agak sulit kan. Nah, jadi mungkin nanti akan kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk bagaimana caranya supaya ekonomi kreatif ini berjalan untuk mengangkat ekonomi kita. Artinya biar masyarakat juga siap begitu secara penuh menghadapi MotoGP. Iya, benar. Tapi kalau dilihat dari sejauh mana kemudian ekonomi kreatif ini bisa mengurangi tingkat pengangguran kita di Lombok Tengah ini? Nah, ini untuk mengurangi ekonomi pengangguran di Lombok Tengah ini ya hanya itu satu, untuk mengangkat ekonomi ini. Jadi hanya ekonomi kreatif yang bisa menampung sementara waktu kan. Jadi hasil kerajinannya ini kan dalam satu desa, misalnya kalau di Sukarare kan buat songket, jadi itu diberdayakan, mungkin diberikan modal, jadi pengangguran akan dikurangi. Ya, jadi inilah hanya itu yang bisa kita laksanakan di tengah era pandemi seperti saat ini begitu. Saat ini. Mi, nanti saya ingin ngajak Mami kita lihat-lihat produk-produk kerajinan ekonomi kreatif yang ada di Dusun Sade ini, sambil kita jalan-jalan lihat, mungkin ini adalah salah satu biar masyarakat juga bisa mengenal produk-produk kita, bisa melihat bagaimana sebenarnya produk-produk ini sebenarnya bisa bersaing baik di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.